Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat ya dalam situasi pandemi corona saat ini ya. Oke. Baik, untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi pertemuan pertama Bapak akan membahas tentang sejarah perkembangan TI ya. Oke. Kemudian perkenalkan ya, nama Bapak Kiswanto ya, dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi ya. Jadi kalau misal adik-adik nanti kurang jelas ya, adik-adik boleh datang ke ruangan Bapak ya di Humas Promosi. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang deskripsi mata kuliah ya. Jadi selama 1 semester nanti adik-adik akan belajar tentang sejarah perkembangan teknologi informasi, pengantar teknologi informasi, software perkakas ya, produktivitas dan kreativitas, hardware input dan output ya, kemudian pemanfaatan teknologi informasi, perkembangan software, dasar-dasar internet ya, kemudian perkembangan aplikasi simulasi dan game, kemudian perkembangan aplikasi multimedia, perkembangan organisasi TI, sistem bilangan pada komputer, encoding, kemudian perkembangan aplikasi berbasis internet ya. Kemudian yang terakhir adalah Internet of Things ya. Nah ini adalah deskripsi mata kuliah yang akan Bapak sampaikan nantinya selama 1 semester ya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang kemampuan yang diharapkan ya. Jadi Bapak berharap nantinya setelah adik-adik belajar mata kuliah pengantar teknologi informasi ya, yang Bapak harapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan TI itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang software perkakas produktivitas dan kreativitas ya. Oke. Kemudian kemampuan yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang hardware input dan output. Kemudian kemampuan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian kemampuan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan software ya. Kemudian kemampuan ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar internet ya. Oke. Kemudian masih lanjutannya, kemampuan kedelapan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan aplikasi simulasi dan game ya. Kemudian kesembilannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang perkembangan aplikasi multimedia ya. Kemudian kemampuan ke-10 mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan organisasi TI. Kemampuan ke-11 mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem bilangan pada komputer. Kemampuan 12 mahasiswa mampu menjelaskan encoding. Dan kemampuan ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan aplikasi berbasis internet ya. Kemudian kemampuan ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan Internet of Things ya. Nah ini adalah beberapa kemampuan yang Bapak harapkan nanti setelah adik-adik belajar pengantar teknologi informasi ya. Oke, kemudian selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran ya. Oke, jadi materi pembelajaran hari ini akan Bapak sampaikan. Yang pertama ada deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, ya, kemudian mengapa belajar mendalami komputer, kemudian beberapa manfaat praktis ya yang bisa didapatkan antara lain ya. Kemudian yang ketujuh TI dan kehidupan Anda ya. Kemudian dua komponen TI ya. Kemudian ke-9 pendidikan ya, ada tawaran belajar yang lebih interaktif ya, bersifat individual. 10 kesehatan ya. Kemudian 11 keuangan ya, menuju masyarakat tanpa uang tunai. Kemudian 12-nya mengisi waktu luang ya, TI dalam dunia hiburan dan seni ya. Kemudian 13-nya pemerintahan dan demokrasi elektronik ya. Ini berpartisipasi dalam masalah kenegaraan. Kemudian pekerjaan dan karir, 15 TI masuki segala lini, baik ponsel, email, internet, dan dunia elektronik ya. Kemudian telepon berkembang pesat.
Oke, kemudian masih lanjutannya dampak email ya, ada surat untuk Anda, kemudian ada internet ya, ada www dan pertumbuhan cyberspace ya, kemudian mahasiswa dan dunia elektronik, mesin serbaguna ya, berbagai jenis komputer. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu sistem pembelajaran ya, atau mode perkuliahan. Jadi untuk sistem pembelajaran dilakukan secara daring ya. Jadi selama pandemi corona yang melanda dunia ya, khususnya Indonesia ya. Jadi sistem pembelajaran kuliah dilakukan secara daring ya. Kemudian sistem pembelajaran daring ini dilaksanakan melalui perangkat personal komputer ya, ataupun laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet ya, maupun baik LAN, WiFi ya. Dosen dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan aplikasi Zoom ya, Google Meet, kemudian Google Classroom ya, WhatsApp, kemudian ketika mahasiswa tertinggal materinya, mahasiswa bisa melihat ya di channel YouTube ESB Atmalhur itu sendiri ataupun di media pembelajaran lainnya. Oke, itu penjelasan sistem pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran ya. Jadi yang pertama itu adalah metode discovery inquiry ya, yaitu rangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis ya untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dan itu penjelasan metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua adalah flip classroom ya, yaitu pembelajaran yang membalik metode tradisional di mana materi biasanya diberikan pada proses pembelajaran, tetapi materi diberikan sebelum proses pembelajaran. Nah, ini adalah penjelasan metode yang kedua. Kemudian metode yang ketiga yaitu self-organized learning environment ya, yaitu pembelajaran yang menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Oke, ini penjelasan tentang metode pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang interaksi DYS ya, atau dosen dan mahasiswa. Oke. Yang interaksi yang pertama antara dosen dan mahasiswa dapat dilakukan secara akademik dan non-akademik ya. Jadi interaksi yang bersifat akademik selama pandemi corona ini dilakukan melalui interaksi di dalam baik aplikasi Zoom, WhatsApp, Google Classroom ya, dan lain-lain pada saat perkuliahan berlangsung dan di laboratorium pada saat praktikum dan pengayaan materi kuliah. Nah ini interaksi yang pertama yang bisa dilakukan ya. Kemudian masih lanjutannya, interaksi yang kedua di luar kelas ya, dalam hal ini ketika dalam proses belajar mengajar ya, gitu. Dilakukan dalam bentuk bimbingan kerja ya, kerja praktek ya, gitu. Jadi selama corona karena kita nggak ada kelas ya, maka ada grup ya atau kelompok ya. Jadi interaksinya di luar kelas ini bisa dilakukan dalam bentuk bimbingan kerja praktek, tugas akhir ya. Interaksi juga dilakukan pada saat pengenalan kampus ya di awal kuliah, yaitu dengan kalau di kampus SB Atmalhur itu ada namanya PKKMB ya, atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ya melalui Zoom. Kemudian perkuliahan di awal semester dan akhir semester ya. Selain itu interaksi dosen dan mahasiswa terjalin cukup baik ya dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian ya. Terbukti dengan banyaknya keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat dan penelitian dosen ya, baik itu yang hibah maupun yang mandiri ya, atau dibiayai oleh institusi ya. Oke, itu penjelasan interaksi yang kedua. Kemudian masih lanjutannya, interaksi yang ketiga yang bersifat non-akademik ya, ini berupa bimbingan pada himpunan mahasiswa jurusan ya, atau yang dikenal dengan UKM ya, atau unit kegiatan mahasiswa ya. Kemudian unit kerohanian ya, mahasiswa, bimbingan pada proses pembuatan proposal, kemudian pelaksanaan dan prestasi PKM ya, atau program kreativitas mahasiswa dan lomba-lomba terkait yang diikuti dosen dan mahasiswa ya pada lomba-lomba tingkat nasional ya maupun internasional. Nah, itu adalah beberapa interaksi DIS dan mahasiswa ya.
Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang sistem penilaian mata kuliah ya, atau teknik dan indikator sesuai dengan RPS. Oke. Baik, jadi secara umum sistem penilaian mata kuliah di kampus ISB Atmaluhur secara umum sama ya. Yang pertama absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Total adalah 100% ya, gitu. Jadi sistem penilaian mata kuliah ini ya bagi adik-adik yang memang nilainya di bawah, ketika mau UAS itu di bawah 75%, artinya adik-adik itu tidak bisa mengikuti UAS ya nantinya. Jadi Bapak berharap adik-adik ya rajin kuliah ya, gitu. Atau rajin mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan oleh dosen ya, baik itu di Zoom, di Classroom ya, kemudian di Google Meet ya, gitu. Kemudian kalaupun nanti di akhir semester adik-adik ternyata nilainya ada yang mendapatkan B ya, atau nggak lulus mata kuliahnya. Jadi adik-adik boleh komplain dosen tersebut ya, ketika memang mahasiswa tersebut yakin bahwasanya nilainya itu benar ya, itu nanti ada kesempatan komplain nilai yang diberikan oleh BAK ya, selama kurang lebih 2-3 hari ya. Jadi adik-adik bisa gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Oke. Nah, itu penjelasan tentang sistem penilaian. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang contoh pembelajaran via Google Classroom ya. Nah, ini adalah contoh, misalnya adalah mata kuliah PTI, kelompoknya adalah SI 1A, hari Kamis jam 8 ya, sampai dengan jam 10.30 ya, di semester Gasal ya. Oke, kemudian selanjutnya ini adalah contoh video pembelajaran dosen di channel YouTube SB Atmaluhur. Nah, ini adalah video pembelajaran yang Bapak berikan ya untuk adik-adik mahasiswa ya yang memang pada saat perkuliahan dimulai ya, ataupun adik-adik tertinggal materinya, bisa melihat di channel YouTube SB Atmaluhur ya. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendahuluan. Jadi TIK yang berkembang dengan sangat pesat sekarang ini menggunakan teknologi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software ya, dengan ukuran yang kecil namun kemampuan dan kapasitasnya sangat tinggi. Perkembangan ini juga membuat berbagai kegiatan kita dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat. Bahkan teknologi informasi telah digunakan pada sistem pemerintahan seperti e-government, e-commerce, e-education, e-medican, ya, e-laboratory, dan lain-lain. Nah, ini penjelasan tentang pendahuluan. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah perkembangan TI ya, ini menurut Shailingwit. Sejarah perkembangan TI yang pertama ya, media antar pribadi, misalnya suara, grafik, teks, musik, animasi, video ya, ini yang termasuk dalam media antar pribadi ya. Kemudian sejarah yang kedua adalah media penyimpanan ya, bisa berupa buku dan kertas ya, kemudian kamera, alat perekam kaset, kemudian kamera film, proyektor, alat perekam video, disk optikal ya, dan media. Oke, itu yang termasuk dalam media penyimpanan. Kemudian sejarah yang ketiga, transmisi media ya, bisa berupa komunikasi, penyiaran, dan jaringan. Kemudian sejarah yang keempat yaitu platform media ya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang sejarah perkembangan TI menurut Shailingwit ya. Kemudian selanjutnya yaitu masa prasejarah, yaitu sampai dengan 3000 sebelum Masehi ya. Yang pertama, pada masa prasejarah informasi yang didapatkan ataupun informasi yang akan diberikan digambar pada dinding gua, bebatuan, tebing, ataupun tanah yang memiliki kontur keras ya. Nah, itu pada masa prasejarah. Kemudian kemampuan mengidentifikasi benda ataupun hal-hal yang ada di sekitar lingkungan pada masa prasejarah tersebutlah yang akan mengkomunikasikan sebuah informasi. Nah, ini adalah penjelasan tentang masa prasejarah ya, sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Oke.
Kemudian selanjutnya manusia prasejarah diketahui mulai membuat dan menggunakan alat yang menghasilkan bunyi untuk berkomunikasi. Selain berkomunikasi, alat seperti gendang, trompet, dan tanduk binatang, asap, dan lain sebagainya juga digunakan sebagai penanda ketika bahaya datang. Kemudian masa sejarah ya, itu dari 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Jadi pada masa ini terbagi dalam 8 bagian ya, antara lain pada masa 3000 sebelum Masehi, tahun 2900-an sebelum Masehi, kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, kemudian pada tahun 1455, kemudian pada tahun 1830, kemudian pada tahun 1837, kemudian pada tahun 1861, dan pada tahun 1876. Kemudian masa 1900-an ya, TI makin berkembang pesat. Ya. Yang pertama tahun 1923 ya, Dworkin ya, ini menciptakan televisi ya. Kemudian tahun 1945 Vannevar Bush ya, ini mengembangkan sebuah pengkodean menggunakan sistem hypertext. Kemudian tahun 1946 ini berhasil dikembangkan sebuah komputer digital ya, pertama di dunia diberi nama ENIAC 1 ya. Kemudian tahun 1948 sekelompok peneliti di sebuah perusahaan bernama Bell Telephone berhasil mengembangkan transistor ya. Oke, ini pada masa 1900-an ya. Jadi makin berkembang pesat. Kemudian yang pada tahun 1957 Jane Horney berhasil mengembangkan kembali transistor yang sudah ada dan diberi nama transistor planar ya. Kemudian pada tahun 1969 University of California ya, Stanford ya, University California of Santa Barbara dan University of Utah ya, ini berhasil mengembangkan sistem jaringan internet yang pertama dengan menghubungkan 4 titik ya dengan kekuatan 50 kilobit per second ya. Kemudian pada tahun 1972 Ray Tomlinson ya, ini berhasil menciptakan sebuah program pengiriman surat elektronik yang dapat dikirimkan dan diterima dalam waktu yang hampir bersamaan ya, yang kita kenal dengan nama email ya, sampai dengan sekarang. Kemudian tahun 1973 internet mulai diperkenalkan ya ke dalam sebuah tulisan TCP atau IP atau yang dikenal dengan Transmission Control Protocol ya, yang kemudian dikembangkan oleh sebuah grup dari DARPA yang dikenal dengan nama TCP atau IP ya. Kemudian pada tahun 1981 National Science Foundation ya, ini mengembangkan backbone dengan kapasitas 56 kilobit per second yang disebut dengan CSNet ya. Jadi CSNet ini dipakai untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian yang ke-10 ya, tahun 1986 ya, ETF ini berhasil mengembangkan sebuah server sebagai alat koordinasi ya, penyambung komunikasi antara DARPA, ARPANET, ya, DDN dan Internet Gateway. Kemudian pada tahun 1991, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali dimulai ketika sebuah perusahaan bernama Karen ya, menanggulangi biaya operasionalnya dengan cara memungut bayaran dari anggotanya. Kemudian pada tahun 1992 ya, dibentuklah komunitas internet pertama kali oleh Karen ya. Pada saat itu juga diperkenalkan istilah www ya. Kemudian ke-13 tahun 1993 NSF membentuk Internet NIC ya, yang menyediakan jasa internet untuk keperluan direktori ya, penyimpanan data menggunakan database ya, jasa registrasi dan jasa informasi ya. Kemudian tahun 1994 internet berkembang dengan sangat cepat ya dan masuk ke dalam setiap lapisan kehidupan manusia dan tidak terpisahkan lagi ya. Kemudian tahun 1995 banyak perusahaan yang menjadi provider ya dengan membeli jaringan backbone yang pada akhirnya digunakan sebagai bagian untuk mengembangkan teknologi internet dan pengembangan penelitian lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan sistem dan alat yang lebih canggih lagi. Kemudian tahun sekarang TI seolah tidak bisa dibendung lagi ya dan akan terus melaju dengan pesat ya.
Untuk itu kita harus tetap berani mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Jadi karena perkembangan teknologi pada dasarnya memiliki tujuan untuk mempermudah setiap kegiatan dan aktivitas manusia itu sendiri. Oke, kemudian peran TI, ya. Jadi dengan peran TI ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, ya, baik itu dalam bidang pemerintahan, ya, perguruan tinggi atau dunia pendidikan. Kemudian peran TI yang kedua, jadi dengan adanya peran TI ini, dengan adanya TI maka menghasilkan keunggulan strategis, ya, gitu. Jadi perusahaan-perusahaan bisa bersaing, ya, untuk meningkatkan produktivitasnya. Kemudian peran TI yang ketiga yaitu dengan hadirnya teknologi informasi maka mengubah struktur organisasi, ya, yang dulunya masih bersifat konvensional. Dengan adanya teknologi maka bisa terintegrasi, ya. Kemudian peran TI yang keempat yaitu dengan lahirnya teknologi informasi, ya, maka banyak menawarkan keunggulan kompetitif, ya, baik itu di perusahaan-perusahaan, ya, gitu, di pemerintahan, ya, dalam hal misalnya kalau di dunia pendidikan, ya, perusahaan. Nah, itu adalah penjelasan tentang peran TI, ya. Kemudian fungsi TI, ya. Jadi fungsi TI yang pertama yaitu dengan adanya TI ini penciptaan informasi, ya, itu lebih cepat, ya. Kalau dulu kita mendapatkan informasi baik itu tentang beasiswa, ya, tentang berita, ya, ataupun yang lainnya itu sangat sulit, ya. Tapi dengan adanya TI maka penciptaan informasi itu sangat banyak, ya. Kemudian fungsi TI yang kedua yaitu penciptaan dan pemeliharaan saluran, ya. Kemudian fungsi TI yang ketiga seleksi dan transmisi informasi. Fungsi TI yang keempat penerimaan informasi secara selektif, dan fungsi TI yang kelima adalah penyimpanan informasi untuk diambil kembali, dan keenam penggunaan informasi. Nah, ini adalah penjelasan tentang fungsi TI. Dan fungsi TI yang ketujuh adalah penilaian kritis dan sistem feedbacknya. Oke, itu penjelasan fungsi TI. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, kehadiran TI telah menjadi satu kesatuan kekuatan besar yang membutuhkan respon yang tepat karena ia pun memaksa suatu survival strategi bagi kelompok dan masyarakat. Oke, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, proses ini telah membawa pasar sebagai kekuatan dominan, ya, dalam pembentukan nilai dan tantangan sosial yang bertumpu pada prinsip-prinsip komunikasi yang padat dan canggih. Oke, itu penjelasan kesimpulan kedua. Oke, kemudian kesimpulan yang ketiga, pasar telah pula memperluas orientasi masyarakat dan mobilitas sehingga batasan semakin meluas dan menjadi kabur, ya, akibat hilangnya orientasi ruang dan dalam masyarakat, ya. Jadi dalam konteks perubahan masyarakat, ya, kerja yang lebih otonom terlepas dari sistem dan ikatan lama dengan pola hubungan yang lebih longgar, ya. Jadi suatu sistem informasi harus dibangun di Indonesia itu sendiri, ya. Kemudian yang keempat, suatu cara komunikasi yang lama tidak akan efektif lagi, ya, dalam penyampaian pesan selain karena proses komunikasi sosial masyarakat yang telah berubah, ya. Juga karena hubungan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat telah berubah, ya. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, ya. Yang dulunya komunikasi bisa bertemu tatap muka, dalam situasi seperti ini hanya bisa dilakukan, ya, via Zoom, ya, kemudian WhatsApp, ya, gitu. Kalaupun kita harus ketemu, itu pun harus mengikuti protokol kesehatan, ya. Kemudian kesimpulan kelima, penggunaan TI dengan beberapa aplikasi di dalamnya di dalam banyak organisasi, termasuk organisasi birokrasi dalam perkembangan TI telah mengurangi peran manajemen menengah dalam penyediaan informasi. Kemudian kesimpulan keenam, TI memungkinkan pemerintah mengotomatisasikan banyak aktivitas pengolahan data yang dahulunya secara tradisional atau konvensional dikerjakan oleh manajemen menengah dalam dukungan kebutuhan informasi eksekutif, ya. Itu penjelasan kesimpulan keenam. Ini adalah daftar pustakanya, ya. Oke, jadi kalau ada adik mau membeli bukunya, ya silakan, ya. Adik-adik boleh membeli bukunya, ya. Ini daftar pustakanya.
silakan adik-adik beli di Gramedia ya, ataupun toko buku yang lainnya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta adik-adik jaga kesehatan ya selama pandemi corona ini.